Halo Super Dad, ketemu lagi sama gua Ari. Waduh, luar biasa, saya bisa ketemu lagi di video kali ini. Kayaknya udah setengah tahun lebih, kayaknya nggak record video seperti ini untuk publish di YouTube. Tapi thank you banget, bersyukur banget saat ini masih sehat, masih semua keluarga fine, semua masih oke, dan akhirnya bisa lanjutin untuk bikin video ini. Dan sorry banget kalau sempat hilang lama. Just update aja dulu situasi saat ini gimana. Ya gue bersyukur banget saat ini. Semoga juga teman-teman Super Dad yang lain juga kondisi baik-baik aja. Saat ini update Sela ya, Sela udah hampir mau 3 tahun ya, mungkin sekitar 2 bulan lagi dia udah mau 3 tahun. Bersyukur banget buat progres dari Sela, dia udah ngomong tuh udah bener-bener cepet ngomongnya, juga udah bawel, rame, banyak nanya ini apa itu apa gitu kan. Nah, Sela di waktu-waktu ini tuh lagi aktif-aktifnya ya, bener-bener lagi fisiknya tuh lagi bener-bener aktif-aktifnya gitu kan, bergerak banget, bener-bener dia tuh butuh space, butuh bener-bener area yang dia bisa explore, dia punya fisik gitu. Nah, Sela juga kita belum tahu nih dia love language-nya apa, tapi sementara gua bisa mungkin menilai kayaknya dia love language-nya itu adalah quality time deh. Sama kayak gua, sama ya, seperti istri juga. Jadi kita kasih mainan, kita provide mainan atau bawa dia kemana gitu. Dia bener-bener nggak peduli banyak lah dengan mainan itu. Yang dia sering ngomong dan sering minta adalah sama-sama. Dia pengen melakukan hal tersebut bersama-sama dengan kita. Kayak misalnya kasih YouTube gitu kan, udah cukup kelamaan, dia pengen nontonnya bareng bersama-sama, dan main apa dia pengen sama-sama, gambar pengen sama-sama. Nah, hal-hal kayak gini gue syukuri sih, tapi satu hal juga jadi challenging karena waktu itu satu komoditas yang mahal dan komoditas yang bener-bener kondisinya saat ini hal yang sangat bervalue nih. Sehingga akhirnya itu satu hal yang juga jadi challenging buat Sela untuk kasih waktu buat bersama dengan Sela. Nah, sesuai dengan judul video ini, gue pengen cerita dan update kondisi gue ya. Gue ngalamin satu kondisi dimana struggling banget deh gitu, dari sisi gue. Walaupun ya gue tahu di luar sana mungkin ada banyak mereka yang ngadepin masalah atau kondisi yang mungkin lebih parah gitu kan, atau mungkin lebih challenging, tapi dari sisi gue dan kapasitas gue mengalami satu kondisi yang cukup challenging lah di momen-momen saat ini. Sekian waktu kan nggak bikin video itu, bener-bener gue ngalamin yang namanya kelelahan secara fisik, secara mental. Apa sih kegiatan gue gitu. Nah, ini jadi kondisinya sama nih, kondisinya berbarengan kondisinya dengan apa yang gue alami. Jadi yang gue pengen sharing kali ini adalah terkait dengan namanya sandwich generation. Kalau teman-teman belum tahu apa itu sandwich generation, jadi sandwich generation itu adalah sebuah generasi yang kejepit. Sandwich kan ada tengahnya nih, terus diapit oleh orang tua dan diapit oleh keturunan di bawah, itu anak gitu loh. Nah, ini disebut dengan sandwich generation. Jadi satu generasi yang diapit oleh dua generasi. Nah, gue ngalamin challenging di kondisi ini, yaitu di financial dan di waktu. Jadi dimulai mungkin dari kondisi ketika Sela sudah dari bayi, dia udah naik dan dia sudah aktif, udah banyak berkegiatan dan sebagainya. Nah, ini membuat dia berkegiatan dan pola tidurnya tidak teratur. Sebagai informasi, Sela tuh tidur sekitar jam 1, jam 2 pagi. Ini cukup berbeda dengan banyak anak pada umumnya jam 9 mungkin jam 10 udah tidur gitu kan. Dan sebagai parentsnya
ya udah itu bisa me time, bisa apapun itulah. Nah Sheila tuh enggak, dia tidurnya malam, subuh bahkan gitu kan. Pernah beberapa kali setengah 4 subuh baru. Nah, yang tadi gue bilang, Sheila nih quality time. Dia nggak mau sendirian pas tengah malam. Dia mau ditemenin. Otomatis yang mayoritas temenin gue. Karena istri tidur udah. Karena dia memang jam biologisnya itu jam 9, jam 10 sudah harus tidur. Kalau enggak, dia akan mengalami satu kondisi fisik yang tidak baik. Nah, gua memang dari dulu anak malam lah gitu kan, yang bener-bener yang malam. Jadi gua merasa lebih clear, lebih all out tuh jam malam. Nah, itu justru sebenarnya prime time gua gitu kan, prime time gua untuk set hustle lah, untuk doing anything lah yang lebih produktif. Nah, ketika Sheila di momen minta ditemenin di jam-jam segitu, jam-jam dia aktif banget, wah gua jadi gimana gitu kan. Dan itu setiap hari, ditambah karena usia gua udah usia udah jadi tua nih kesannya nih. Jadi karena usia gue juga akhirnya mundur. Jadi yang biasanya bisa sampai jam 1, jam 2 itu sehat, sekarang jadi tidak sesehat itu. Jadi jam 12 tidur lah paling nggak, kalau nggak besok gue kelingan. Nah ini akhirnya gue nggak optimal nemenin anak juga, nggak optimal nemeninnya. Nah sedangkan pagi-paginya jam 6, jam 7 itu maksimal gue udah mesti bangun dan mesti jalan. Nah ini membuat gue jadi kelelahan secara fisik, karena jam tidur gue jadi sangat-sangat berkurang. Nah sedangkan Sheila, dia bangun jam 12 siang, paling cepat jam 10 pagi. Nah waktu dia tidur, walaupun dia tidurnya mungkin subuh, tapi jam tidur dia panjang. Nah gue tuh jam 6, jam 7 mesti jalan dan nggak ada tidur lagi. Dan dia masih ada tidur sore, tuh jamnya juga cukup aneh. Jam 6, jam 7, jam 8 malam dia tidur. Nah itu membuat udah dia beraktivitasnya sehari-hari kayak gitu. Nah gua yang pas malam jagain, itu jadi capek sendiri gitu. Itu satu part. Nah ditambah satu sisi ada kerjaan lah, aktivitas dan sebagainya pas siang hari kan. Di lain sisi yang tadi gue bilang sandwich generation, ada generasi di atasnya gua, dalam artian ini orang tua gua, nyokap khususnya, itu mengalami satu ya sakit ya juga enggak juga jadi lututnya bermasalah, persendian, orang sebutnya tuh osteoarthritis gitu loh, pada ada kelemahan lah pada persendian lututnya. Nah ini membuat nyokap itu jadi 80% lumpuh saat ini. Jadi dia baring aja di tempat tidur, tidak bisa duduk, tidak bisa bangun, jadi makan disuapin dan sebagainya. Bukan tidak bisa, dikondisikan bisa, tapi tidak nyaman buat nyokap. Nah ini juga butuh treatment khusus gitu kan. Ya maksudnya gue juga jadi harus turun, harus ngurusin gitu kan. Bahkan sempat beberapa waktu yang lalu kita repot banget ngurusin soal BPJS, harus berapa kali bolak-balik, dan angkat nyokap kayak begitu kondisinya tuh tidak mudah. Harus dari pagi-pagi jam 3 itu gue udah mesti prepare gitu kan, untuk antri di rumah sakit lah gitu. Nah itu satu kondisi yang juga jadi challenging buat gua di daylightnya. Jadi bersyukur bokap masih bantuin. By the way, gua anak tunggal, jadi gua semua ngurusin sendirian. Jadi gua repot ngurusin keluarga gua saat ini, ngurusin Sheila khususnya. Belum lagi kerjaan kan, daylight, setelah selesai kerjaan kan malam ngurusin Sheila. Nah di sela-sela itu juga masih ada orang tua gue nih, masih ada ngurusin nyokap gitu kan. Ya betul, mungkin dengan suster, dengan mbak akan solve, tapi somehow kita itu terkendala gitu. Kita belum bisa entah mbak, entah suster ataupun asisten yang bisa bantu untuk entah Sheila, entah rumah tangga ataupun untuk nyokap gitu loh. Jadi masih di sini tuh masih semuanya kita berlima lah tinggal di sini, dan gue masih controlling untuk semuanya. Nah ini jadi challenging banget buat gue gitu kan. Nah di sela-sela waktu ada, kita pengen increase untuk side hustle lah, bisnis lah, income, project, dream dan sebagainya jadi terkendala karena waktu-waktu sela
jadi ngurusin yang kayak gini-gini gitu. Nah, ini jadi challenging banget kalau teman-teman bisa bayangin sandwich generation tuh kurang lebih kayak gini. Jadi kondisi hidupnya gua aja belum beres banget gitu kan. Ada keturunan di bawah, anak yang harus ya kita harus effort untuk anak gitu kan. Ada juga generasi di atas gitu kan yang harus kita take care. Nah, gue belum tahu solusinya seperti apa, gue juga belum bisa berikan advice apapun. Tapi yang gue petik pelajaran yang untuk gue bisa terapkan ke masa depan adalah, dan mungkin ini jadi pelajaran buat kita semua adalah, ketika gue tua nanti, sebisa mungkin gue tidak akan merepotkan anak-anak gue. Jadi hal terbaik yang bisa gue persiapkan untuk gue dan untuk anak-anak, satu yang paling gue amatin adalah yang gue pelajarin yang benar-benar jadi basic banget, fundamental banget harus dipersiapkan adalah namanya dana pensiun. Bentuknya terserah, mau itu cash, mau itu bisnis, aset dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah sebuah tools, hal atau apapun itu yang bisa make sure bahwa di masa tidak produktif kita mungkin sebagai orang tua yang akan pensiun nanti itu tetap earn, tetap survive tanpa bergantung kepada anak-anak kita. Jadi nantinya kita tidak, maksudnya gini, kalau kita survive atau punya financial yang proper atau freedom secara financial, kita bisa mungkin punya tempat tinggal sendiri, punya mampu untuk bisa membayar asisten rumah tangga atau siapapun yang take care kita dibanding anak-anak kita. Jadi kita tidak membebani mereka. Ini jadi satu hal yang pelajaran buat gua, dimana ketika gua bisa ngurus diri gua sendiri, anak-anak gua pun akan tenang menjalani kehidupannya dan mereka bisa lebih optimal untuk mengejar semua impian-impian mereka dibanding ngurusin gua. Nah, ini akhirnya gue jadi satu pelajaran yang gue bisa angkat, bisa gue ambil, dan gue coba bagikan pada teman-teman yang saat ini teman-teman mungkin sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, ketika teman-teman nanti akan mempersiapkan masa depan teman-teman, masa depan anak-anak, satu hal ini yang fundamental juga perlu dipersiapkan adalah masa pensiun atau masa tua kita. Kita harus pastikan dari sekarang kita ngurusinnya, bukan nanti, dan jangan pernah berharap untuk anak yang ngurusin kita, karena anak tidak punya hutang dengan kita. Yang pengen punya anak kan kita, yang berharap punya anak kan kita. Anak tidak pernah minta untuk dilahirkan. Jadi gue melihat bahwa gue yang berhutang dengan anak-anak, dan sebisa mungkin gue tidak akan mengganggu atau merepotkan kehidupan mereka nantinya dengan gue. Itu aja dari gue. Mungkin say hi again. Nanti mungkin akan dilanjutkan dengan video-video berikut yang mungkin lebih sering akan gue upload. Thank you for watching. See you in next video. Bye bye.